Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan NIM 21343017 dengan dosen pengampu Lip Permana ST MT. Pertemuan kali ini kita membahas tentang tugas pengganti UAS Logika Matematika. Yang pertama yang akan kita bahas ialah notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Notasi himpunan. Biasanya, nama himpunan ditulis menggunakan huruf yang besar. Misalnya, S, atau orang menyebutnya, atau cara mudah mengingatnya ialah S sama dengan semesta, lalu himpunan A atau B, bisa C atau yang lainnya. Sementara anggota himpunan ditulis menggunakan huruf kecil, misalnya A kecil, C kecil, maupun Z kecil. Bisa juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Definisi himpunan ada dua. Yang pertama, enumerasi, yaitu mendaftarkan semua anggota himpunan jika terlampau banyak tetapi mengikuti pola tertentu, dapat digunakan elipsis. Yang kedua, pembangunan himpunan. Tidak dapat mendaftar, tetapi dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota himpunan tersebut. Yang lalu, jenis-jenis himpunan dan macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong atau disebut dengan null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Syarat himpunan kosong ialah, pertama, himpunan kosong, A atau tutup kurung himpunan kosong adalah tunggal. Yang kedua, himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Lalu, himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S, atau disebut dengan universum, yang berarti himpunan memuat semua anggota yang dibicarakan atau kata lainnya. Himpunan objek yang sedang dibicarakan. Macam-macam himpunan yang lain yaitu himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan himpunan B, begitu pula sebaliknya, notasikan dengan A sama dengan B. Syaratnya, dua buah himpunan anggotanya harus sama. Contoh, himpunan A di dalamnya adalah C, D, E. Himpunan B dengan isi C, D, E, maka A sama dengan B. Penjelasannya, himpunan equal atau himpunan sama memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan anggota himpunan A yaitu C, D, E, maka himpunan B pun akan memiliki anggota C, D, E. Ya, macam-macam himpunan selanjutnya ialah himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Contohnya, himpunan C terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan D, 2, 4, 6. Maka himpunan C dan himpunan D saling lepas dengan catatan, dua himpunan tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Selanjutnya, himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Contoh, himpunan C terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan himpunan D terdiri dari 2, 4, 6, maka himpunan C dan himpunan D saling lepas. Dengan catatan himpunan lepas ini ialah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Himpunan selanjutnya ialah himpunan komplement, atau yang juga disebut dengan komplement set. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Himpunan komplement jika dimisalkan dengan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan himpunan A terdiri dari 3, 4, 5, maka A tanda-tandanya U, himpunan 1, 2, 6, 7. Juga merupakan komplement. Jadi, himpunan komplementnya ialah 1, 2, 6, 7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan NIM 21343017 dengan mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Liparmana STMT. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UAS, tugas pengganti UAS yang kedua, yaitu subset, superset, dan set kesetaraan. Himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan dan suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan. Himpunan B adalah superhimpunan dari A karena semua elemen A juga adalah elemen B. Definisinya, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka 1A adalah subnet atau himpunan bagian dari atau termasuk ke dalam B, dilambangkan dengan A subset B atau secara ekuivalen. Yang kedua, B adalah superset atau superhimpunan dari atau meliputi A, dilambangkan dengan B superset A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, atau disebut dengan ada yang paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A. Maka dari itu, A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati, atau yang disebut dengan proper subset atau strict subset dari B. Ini ditulis A subset B atau secara ekuivalen. Yang kedua, B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A. Dan ini ditulis dengan B superset A. Untuk setiap himpunan S atau semesta, relasi inklusi subset merupakan urutan parsial pada himpunan P dalam kurung semesta untuk semua subset dari S, yaitu himpunan kuasa dari S, atau disebut dengan himpunan kuasa dari S. Ketika dikuantifikasi, A subset B ditulis dengan semua yang termasuk E menuju B. Simbol subset dan superset. Sejumlah pengarang menggunakan simbol subset dan superset untuk masing-masing mengidentifikasikan subset atau superset, bukan dengan simbol subset garis bawah atau superset di garis bawahi, tetapi artinya sama. Misalnya, para pengarang ini adalah benar untuk setiap himpunan A bahwa A subset C. Para pengarang lain lebih suka menggunakan simbol subset dan superset untuk masing-masing mengindikasikan himpunan bagian dan superhimpunan sejati daripada subset garis bawah coret dan superset garis bawah coret. Penggunaan ini membuat subset garis bawah dan subset tanpa garis analog dengan simbol ketidaksamaan kecil sama dan kecil. Misalnya, jika X kecil sama dengan Y, maka X dapat sama dengan Y, atau tidak sama. Tetapi jika X kecil Y, maka pasti tidak akan sama dengan Y, dan pasti lebih kecil dari Y. Ini mirip kaidah penggunaan subset sebagai himpunan bagian sejati. Jika A subset garis bawah B, maka A dapat sama atau tidak sama dengan B. Tetapi jika A subset B, maka A pasti tidak akan sama dengan B. Set kesetaraan. Definisinya, relasi A pada himpunan A disebut relasi kesetaraan
atau juga disebut dengan equivalent relation jika ia reflektif, setampuk, dan penghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan secara setara atau disebut dengan ekuivalen. Contohnya, misal A adalah himpunan mahasiswa dan R adalah relasi pada A sedemikian hingga AB himpunan R jika A satu angkatan dengan B. Yang pertama, R refleksif, yaitu setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, R setampuk, yaitu jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Yang ketiga, R penghantar, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka dipastikan A seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan NIM 21343017. Dengan mata kuliah Logika Matematika, dosen pengampu Bapak Leparmana STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas pengganti UAS Logika Matematika yang berjudul Koordinalitas Himpunan Berhingga. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan seperti apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Himpunan P, Q, R, S juga memiliki elemen yang sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Untuk definisi kardinalitas ialah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Kardinalitas himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang pertama yang kita bahas yaitu himpunan kardinalitas. Yang pertama himpunan berhingga atau finite, dan himpunan tak berhingga atau disebut dengan infinite. Himpunan berhingga atau finite adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Contoh, A himpunan dengan bilangan genap kecil dari 10. A isi himpunannya ialah 2, 4, 6, 8. Contoh kedua, B himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Dengan isinya ialah 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan kardinalitas yang kedua ialah himpunan tak berhingga atau infinite. Adalah himpunan yang anggotanya tak terbatas. Contohnya, A himpunan bilangan genap. Maka, isi dari A tersebut ialah 2, 4, 6, 8, 10, dan tak berhingga sampai ujung-ujung tidak berhingga. Yang contoh kedua ialah B himpunan bilangan ganjil, yang termasuk dalamnya ialah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan tak terhingga sampai ke ujung. Kardinalitas himpunan denumerable dan non-denumerable. Himpunan numerable dan himpunan non-denumerable yaitu yang pertama yang kita bahas ialah himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contoh, A himpunan bilangan asli, maka A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan non-denumerable adalah jika suatu himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Contohnya, A himpunan bilangan real. A sama dengan 1,01, 10,0001, yang ketiga 1,0001,
1, yang keempat 1,000001, dan seterusnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu kardinalitas himpunan, countable dan uncountable. Himpunan countable dan himpunan uncountable memiliki sebuah definisi dan contohnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu himpunan countable. Jika himpunan countable yaitu jika himpunan itu merupakan sebuah himpunan finite atau denumerable. Sebagai contohnya, yang pertama contoh himpunan countable dalam kehidupan sehari-hari yaitu beras, rambut, batu, dan lain-lain, yaitu yang memiliki unit. Contoh kedua, himpunan countable dalam bilangan yaitu semua bilangan yang terbatas. Contohnya seperti bilangan ganjil kurang dari 10, bilangan real ganjil kurang dari 10. Yang kedua yang kita bahas yaitu himpunan uncountable, yaitu jika himpunan itu merupakan infinite atau non-denumerable. Contoh dari himpunan uncountable yang pertama yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air, udara, oksigen, dan lain-lain. Contoh dari himpunan uncountable dalam bilangan yaitu bilangan real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 21343017 dengan seksi 202123430009 dengan dosen pengampu Bapak Lip Permana STMT. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS logika matematika. Yang kita akan bahas pada pengganti UAS kali ini yaitu operasi himpunan dasar. Pada operasi himpunan dasar, yang pertama yang akan kita bahas yaitu gabungan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota. Himpunan A dan himpunan B, yang dimana sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B, maka ditulis dengan A gabungan B. U terbalik ini didefinisikan sebagai gabungan. Jadi A gabung B sama dengan X. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B 2, 4, 6, 8, 10. Maka pada operasi himpunan gabungan ini A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contohnya, himpunan A yaitu A, B, C, D, E, dan himpunan B A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, E, atau ditulis dengan sebelum dengan itu, untuk lambang dari irisan ini ialah U terbalik. Maka yang himpunan barusan ditulis dengan A, U terbalik atau irisan B, yaitu A, C, E. A irisan B dibaca himpunan A irisan himpunan B. Yang ketiga kita bahas yaitu selisih. Operasi himpunan berikut adalah selisih dua himpunan.
Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua himpunan A, tetapi tidak memiliki himpunan B. A selisih B ditulis dengan A tanda kurang B, yaitu A atau B. Dengan contoh dari selisih ini ialah A, B, himpunan A yaitu A kecil, B, C, D, E. Himpunan yang kedua yaitu B, himpunan B yaitu A, C, E, G, I. A selisih B yaitu B dan D. Yang kita bahas selanjutnya ialah komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A1 atau A C kecil atau disebut komplement. Contoh dari komplement ini ialah A1, 3, sampai 9 dan semestanya yaitu bilangan ganjil kurang dari 20. Maka A komplementnya ialah 11, 13, 15, 17, 19. Maka untuk pembahasan yang keempat kita kali ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 21343017 pada seksi 20, 21, 23, 43, 0009 dengan dosen pengampu Bapak Lid Permana STMT. Pada presentasi kali ini yaitu membahas tentang tugas pengganti UAS logika matematika. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu produk Cartesius. Produk Cartesius dalam matematika, khususnya teori himpunan, produk Cartesius dari dua himpunan A dan B, dilambangkan dengan A, X, B, adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A kecil berada di himpunan A dan B kecil berada di himpunan B. Dalam notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai A Cartesius B, yaitu A, B. Satu tabel dapat dibuat dengan mengambil produk Cartesius dari sebuah himpunan baris dan satu himpunan kolom. Jika produk Cartesius baris X kolom diambil, sel-sel tabel berisi pasangan terurut dalam bentuk nilai baris atau nilai kolom. Dengan cara yang sama, produk Cartesian dari N himpunan juga dikenal sebagai produk Cartesius N lipat, yang dapat diwakili oleh himpunan N dimensi, di mana setiap elemen adalah N tuple. Pasangan yang dipesan adalah dua tuple atau pasangan. Lebih umum lagi, kita dapat mendefinisikan produk Cartesius dari kumpulan set yang diindeks. Produk Cartesius dinamai dari range Descartes yang berformulasi geometri analitiknya memunculkan konsep yang selanjutnya digeneralisi dalam hal produk langsung. Contohnya, setumpuk kartu. Contoh ilustrasi adalah setumpuk 52 kartu standar, kartu yang bernilai peringkat A, kaki, J10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, membentuk himpunan 13 elemen. Kartu ini cocok dengan skop hati ketupat pohon, membentuk himpunan 4 elemen. Hasil kali Cartesius dari set ini mengembalikan set 52 elemen yang terdiri dari 52 pasangan terurut yang sesuai dengan 52 kemungkinan kartu remi. Range X set merupakan suatu himpunan berformulasi sebagai berikut. Set X ring returns a set from. Itu basing. Kedua set ini berbeda, bahkan terputus-putus. Contohnya, sistem koordinat dua dimensi.
Contoh sejarah utama adalah bidang Cartesius dalam geometri analitik untuk mempresentasikan bentuk geometris dalam cara numerik dan mengekstrak informasi numerik dari presentasi numerik bentuk. Rem Descartes menetapkan kesamaan bilangan real pada setiap titik di bidang yang disebut koordinat. Biasanya, komponen pasangan pertama dan kedua masing-masing tersebut koordinat X dan Y. Lihat, himpunan dari semua pasangan seperti itu yaitu hasil kali dari R kali R, dengan R merupakan bilangan real. Dengan demikian, ditetapkan perhimpunan semua titik di bidang non-komutatif dan non-asosiatif. Karena A, B, C, dan D merupakan himpunan produk Cartesius A, X, B merupakan termasuk komutatif. A, X, B tidak sama dengan B, X, A. Karena pasangan terurut dibalik kecuali setidaknya satu dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, A sama dengan B, atau A dan B adalah himpunan kosong. Sebagai contohnya, himpunan A 1, 2, himpunan B terdiri dari 3 dan 4. A X B 1,2 X 3,4 sama dengan 1,3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4. Untuk BXA yaitu 3,4 X 1,2 yaitu 3,1, 3,2, 4,1, 4,2. A sama dengan 1,2. AXB sama dengan BXA sama dengan 1,2 X 1,2 sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. A 1,2, B tidak, AXB 1,2, X tidak, sama dengan tidak. BXA tidak kali X 1,2 dan hasilnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan NIM 21343017 matkul logika matematika dengan seksi 202123430009 dengan dosen penunggu Bapak Lip Permana STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS Logika Matematika. Yang akan kita bahas kali ini yaitu prinsip inklusi dan prinsip eksklusi. Prinsip inklusi dan inklusi akan kita bahas pada slide kali ini. Pertama, prinsip inklusi eksklusi atau disebut dengan inclusion exclusion principle, merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Perhatikan ilustrasi masalah berikut. Ilustrasi masalah. Terdapat sejumlah siswa di dalam suatu kelas. Sebanyak siswa yang menyukai matematika, sedangkan siswa menyukai fisika, beberapa di dalam kelas tersebut yang menyukai matematika atau fisika. Permasalahan di atas tidak dapat diselesaikan dengan langsung karena kurangnya informasi yang diberikan. Banyak siswa yang menyukai matematika dan fisika atau fisika dapat diketahui jika banyak siswa yang menyukai keduanya diketahui. Misalkan A dan B adalah sembarang himpunan. Perhatikan hubungan himpunan tersebut dalam diagram berikut. Yang kiri himpunan A, yang kanan himpunan B. Dan pertemuan antara kedua tersebut yaitu gabungan. Notasi dan berturut banyak anggota menyatakan koordinalitas himpunan dan penjumlahan menghitung banyaknya anggota yang tidak terdapat dalam banyaknya anggota yang tidak terdapat dalam cepat sekali dan banyaknya anggota yang terdapat dalam sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya anggota yang terdapat
dalam dari membuat banyaknya anggota dihitung cepat sekali. Dengan demikian, A gabung B sama dengan A himpunan A ditambah himpunan B dikurang A irisan B. Generalisasi dari konsep tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan tersebut sebagai prinsip inklusi-eklusi atau PIE. Khusus untuk 3 himpunan, prinsip inklusi-eklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Himpunan A dengan himpunan B gabung himpunan C sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah dengan himpunan C dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C dan ditambah dengan A irisan B irisan C. Khusus untuk 4 himpunan, prinsip inklusi atau eklusi prinsip inklusi-eklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Himpunan A gabung himpunan B, gabung himpunan C, gabung himpunan D. Maka didapatkan cara mencari inklusi dan eklusinya ialah himpunan A ditambah himpunan B ditambah dengan himpunan C ditambah himpunan D dikurang dengan himpunan A irisan himpunan B dikurang A irisan himpunan C dikurang himpunan A irisan himpunan D dikurang B himpunan B irisan C dikurang himpunan B irisan D dikurang himpunan C irisan D dan ditambah A irisan B irisan himpunan C dan ditambah A irisan B irisan himpunan D ditambah A irisan C irisan himpunan D ditambah himpunan B irisan himpunan C irisan himpunan D dikurang A irisan himpunan B irisan himpunan C irisan himpunan D. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda setangkup. Disimpulkan dengan notasi dari 2 himpunan dan yaitu banyaknya anggota yang tidak termasuk. Perhatikan bahwa A, B dibaca A beda setangkup B karena menurut prinsip inklusi-eklusi A gabung B sama dengan A himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan A irisan himpunan B. Maka kita peroleh himpunan A beda setangkup B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan A irisan himpunan B dikurang himpunan A irisan himpunan B. Maka dapat hasil himpunan A ditambah himpunan B dikurang 2 himpunan A irisan himpunan B.